Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah ekonomi manajerial akan menjelaskan materi kami yang berjudul penaksiran dan juga peramalan biaya. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama Titi Surhadatul Ais, yang kedua Nafik Nur Koirina, yang ketiga Dwi Novitasari, dan yang keempat Taufik Badaruzaman. Materi yang pertama yaitu penaksiran biaya jangka pendek. Dalam jangka pendek, kita dihadapkan terutama sekali pada perilaku biaya variabel dan memperhatikan biaya inkremental lainnya. Penaksiran biaya jangka pendek ini dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu yang pertama metode ekstrapolasi sederhana, analisis gradien, dan juga analisis regresi. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu metode ekstrapolasi sederhana. Ekstrapolasi berarti menghubungkan nilai-nilai dengan titik-titik di luar kisaran yang ditunjukkan oleh data dasar yang kita miliki, dengan cara memproyeksikannya berdasarkan pola hubungan yang tampak dalam data dasar tersebut. Metode penaksiran biaya yang paling sederhana yaitu dengan cara mengekstrak operasikan tingkat biaya marginal atau biaya variabel rata-rata saat ini pada tingkat-tingkat output lainnya. Dan kesalahan-kesalahan umum dalam dunia bisnis biasanya adalah pengasumsian bahwa biaya marginal adalah konstan, sehingga keadaan diminishing returns dari input-input variabel tidak pernah terjadi. Padahal secara intuitif, cepat atau lambat, keadaan diminishing returns tersebut akan terjadi sehingga pembuatan keputusan harus terus-menerus memperlihatkan kemungkinan terjadinya keadaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu analisis gradien. Analisis gradien merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui tingkat perubahan biaya total pada interval output tertentu. Dengan tujuan itu untuk mengetahui biaya marginal karena penambahan output. Gradien kurva TC diartikan sebagai tingkat perubahan TC pada interval output tertentu. Gradien berarti slope, dan gradien dari TC ini dapat dihitung dengan cara membagi perubahan TC dengan perubahan tingkat output. Seperti tampak dalam persamaan berikut, yaitu gradien sama dengan delta TC per delta Q. Gradien TC atau TVC tidak sama persis dengan MC, karena MC menunjukkan perubahan TC yang hanya diakibatkan oleh perubahan satu unit output. Gradien ini menghasilkan penaksir MC pada suatu kisaran tingkat output tertentu. Dan kemudian yang terakhir yaitu analisis regresi dengan data runtut waktu atau time series. Jika kita memiliki jumlah observasi data biaya output yang lebih banyak, maka kita dapat menggunakan analisis regresi untuk menaksir hubungan antara biaya dengan suatu tingkat output tertentu, sehingga diperoleh suatu penafsiran MC. Jika kita ingin menaksir fungsi biaya dari suatu perusahaan tertentu, maka kita harus menggunakan data runtut waktu dari perusahaan yang bersangkutan. Penggunaan data runtut waktu ini kadang-kadang menimbulkan masalah, yaitu jika selama periode observasi itu beberapa faktor mengalami perubahan, maka hasil dari analisis regresi akan menjadi kurang dapat dipercaya. Analisis regresi dengan data runtut waktu sangat peka terhadap masalah kesalahan pengukuran. Data biaya harus mencakup semua biaya yang timbul dalam memproduksi suatu tingkat output tertentu, apakah telah dibayar atau belum. Biasanya biaya yang timbul pada awal periode tidak dicatat sampai periode berikutnya, sehingga hal ini cenderung untuk menunjukkan bahwa tingkat biaya awal lebih rendah dan tingkat biaya pada periode berikutnya lebih tinggi. Dan idealnya observasi biaya output harus mencakup situasi output selama periode waktu yang singkat dan tanpa masalah matching biaya output. Selanjutnya yaitu penaksiran biaya jangka panjang. Penaksiran biaya jangka panjang pada dasarnya sama dengan penaksiran biaya jangka pendek, tetapi yang membedakan adalah jumlah perusahaan.
untuk menganalisis fungsi produksi pada beberapa perusahaan yang berbeda dapat digunakan penaksiran biaya jangka panjang. Berdasarkan pada kondisi tersebut, penaksiran biaya jangka panjang menggunakan data seksi silang. Selanjutnya, analisis regresi dengan menggunakan data seksi silang. Penaksiran biaya jangka panjang merupakan usaha untuk menemukan ukuran pabrik yang berbeda-beda pada titik waktu tertentu dengan asumsi teknologi dan harga faktor produksi konstan. Maka dapat menggunakan observasi data runtut waktu untuk mendapatkan taksiran fungsi biaya jangka panjang yang dapat dianalisis dengan teknik analisis regresi. Maka perlu mengumpulkan pasangan-pasangan observasi data yang menghubungkan tingkat output dengan biaya total untuk mendapatkan tingkat output tersebut untuk setiap pabrik pada suatu periode waktu tertentu yang harus memperhatikan pengukuran tingkat output aktual harus sesuai dengan tingkat biaya aktual. Pentingnya memilih bentuk fungsional yang paling cocok dengan diagram pencar atau scatter plot dari observasi data biaya total dan output tersebut. Jika kita ingin mengetahui ada tidaknya keadaan ekonomis konstan dan diseconomies of plant size, maka kita harus membuat spesifikasi hubungan fungsional pangkat 3 atau kubik karena hubungan ini merupakan bentuk fungsional yang paling konsisten untuk melihat adanya ketiga kemungkinan keadaan tersebut. Jika output pangkat 2 maupun pangkat 3 merupakan determinan yang tidak signifikan bagi biaya-biaya, maka mungkin persamaan yang linier yang lebih cocok dengan data yang tersedia. Selanjutnya, pada tanda dari konstanta pada persamaan linier, jika tandanya positif, maka kurva TC atau jangka panjang memiliki titik potong intercept yang positif dan long run average cost atau LRAC yang harus semakin menurun jika tingkat output ditingkatkan. Jika konstanta tersebut tandanya negatif, maka LRAC pasti terus meningkat pada kisaran observasi data yang kita miliki, dan hal ini mencerminkan terjadinya diseconomies of plant size. Seandainya sebuah fungsi pangkat atau power function seperti TC sama dengan AHI pangkat B merupakan bentuk yang paling cocok dengan data yang tersedia, maka besarnya pangkat B akan menunjukkan apakah keadaan yang terjadi adalah increasing jika B kurang dari 1, decreasing jika B lebih dari 1, atau constant returns of to plant size jika B sama dengan 1. Ada dua masalah pokok dalam penggunaan data seksi silang ini bagi penaksiran kurva biaya rata-rata jangka panjang. Masalah pertama adalah masalah yang timbul karena observasi yang dikumpulkan sama sekali bukan merupakan titik-titik pada kurva biaya rata-rata jangka panjang atau LRAC. Kemudian masalah kedua yang ditimbulkan oleh data seksi silang ini adalah bahwa banyak pabrik yang tidak dapat beroperasi pada tingkat harga dan produktivitas faktor produksi yang sama. Jika pabrik-pabrik tersebut beroperasi di lingkungan geografis, politis, dan sosioekonomis yang berbeda, maka baik harga maupun produktivitas faktor produksi akan berbeda-beda di antara pabrik-pabrik tersebut. Studi-studi tentang penaksiran biaya jangka panjang. Hasil yang paling umum dari studi-studi ini menunjukkan bahwa kurva LRAC yang berbentuk U tidak sebanyak yang berbentuk L. Ini berarti bahwa economies of plant size terjadi pada tingkat output yang relatif rendah, kemudian diikuti oleh suatu kisaran constant returns to plant size tanpa adanya kecenderungan bagi biaya per unit untuk naik pada tingkat output yang lebih tinggi. Dengan tidak adanya bukti yang menunjukkan keadaan diseconomies of plant size, tidak berarti bahwa diseconomies of plant size tersebut sama sekali tidak terjadi.
tetapi mengandung arti bahwa data dasar yang digunakan tidak mencakup pabrik yang mengalami disekonomis tersebut. Konsep penaksiran biaya jangka panjang, yaitu B sama dengan N sigma XY min sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. A sama dengan Y min BX, Y sama dengan sigma Y per N, X sama dengan sigma X per N. Selanjutnya yaitu peramalan biaya. Peramalan biaya diperlukan apabila keputusan yang akan diambil mencakup tingkat biaya untuk periode yang akan datang, seperti misalnya dalam keputusan mengikat kontrak, keputusan untuk membeli atau membuat sendiri, atau keputusan-keputusan lain yang mempunyai implikasi biaya bukan hanya pada periode sekarang. Peramalan biaya untuk berbagai tingkat output pada periode yang akan datang memerlukan penaksiran tentang perubahan efisiensi proses produksi secara fisik plus perubahan harga faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Terdapat faktor-faktor yang dapat menentukan peramalan biaya di masa mendatang, yaitu yang pertama perubahan produktivitas faktor produksi, yang kedua perubahan harga faktor produksi, dan yang ketiga penaksiran kurva learning. Materi yang selanjutnya adalah perubahan produktivitas faktor produksi. Adanya perubahan produktivitas faktor produksi seperti peningkatan kapasitas mesin produksi akan dapat dijadikan dasar untuk meramalkan biaya produksi perusahaan di masa yang akan datang. Meningkatnya penggunaan mesin dan peralatan yang dikendalikan dengan komputer telah menyebabkan meningkatnya produktivitas peralatan modal secara cukup besar pada waktu belakangan ini. Seperti halnya produktivitas modal, produktivitas tenaga kerja juga diharapkan meningkat dengan berjalannya waktu karena tingkat pendidikan karyawan yang lebih tinggi dan semakin berpengalamannya para karyawan dengan proses produksi mekanis. Dan begitu juga sebaliknya, jika tren perubahan produktivitas faktor produksi tersebut tampak dengan jelas, maka kita dapat menerapkan tren-tren tersebut sebagai suatu penaksiran atas perubahan efisiensi proses produksi fisik di masa yang akan datang. Nah, ekstrapolasi dari tren-tren produktivitas ini harus dimodifikasi sesuai dengan perubahan produktivitas faktor produksi tersebut. Dengan demikian, produktivitas tenaga kerja merupakan gabungan antara produktivitas modal dan tenaga kerja dan mungkin sangat sulit untuk memisahkan pengaruh dari masing-masing faktor produksi tersebut. Yang selanjutnya adalah perubahan harga faktor produksi. Jika biaya dari semua input meningkat dengan proporsi yang sama, maka kombinasi faktor produksi yang optimal tidak akan berubah pada tingkat output tertentu, meskipun akan menimbulkan biaya yang lebih besar. Dengan demikian, biaya pada periode yang akan datang akan sama dengan biaya periode pada masa sekarang, ditambah dengan persentase kenaikan biaya yang akan diperkirakan. Jika kekuatan pasar di pasar faktor-faktor produksi mengakibatkan harga satu faktor produksi akan naik dibandingkan dengan harga faktor produksi yang lain, maka perusahaan akan mensubstitusikannya dengan faktor produksi yang lebih murah sebagai akibat dari adanya kenaikan harga tersebut. Jadi, jika biaya tenaga kerja diperkirakan akan naik lebih cepat daripada biaya modal di masa yang akan datang, maka perusahaan akan mensubstitusikan tenaga kerja dengan modal dengan maksud untuk meminimalkan biaya pada tingkat-tingkat output tertentu. Selain itu, peramalan perubahan harga faktor produksi ini memerlukan teknik yang sama dalam konteks peramalan permintaan. Survei-survei pendapat, proyeksi tren, model ekonometrik, dan indikator barometrik lainnya dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kenaikan biaya produksi yang diharapkan pada periode yang akan datang. Jadi, keputusan sekarang yang mencakup produksi dan biaya di masa yang akan datang akan dapat dibuat berdasarkan tingkat biaya periode di masa sekarang yang dimodifikasi hanya untuk perubahan rasio harga faktor produksi yang diharapkan tersebut
dan untuk setiap pengaruh inflasi yang tidak dapat dikompensasikan kepada para pembeli. Yang selanjutnya adalah penaksiran kurva learning. Kurva learning menghubungkan biaya per unit dengan volume produksi kumulatif dari suatu produk tertentu. Biaya per unit atau pada tingkat output tertentu per periode dalam pabrik tertentu cenderung menurun dengan persentase yang relatif stabil setiap kali volume produksi kumulatif digandakan. Tingkat learning ini adalah sekitar 20%. Perubahan biaya per unit antara dua periode produksi yang ditimbulkan oleh efek learning akan sangat jelas jika proses produksi baru dilakukan dan dapat diabaikan ketika proses produksi telah mencapai kematangan. Kurva learning ini dapat dinyatakan sebagai fungsi pangkat atau fungsi eksponensial dengan bentuk sebagai berikut, yaitu SRAC sama dengan A Q pangkat B, di mana Q sama dengan tingkat volume kumulatif, A adalah biaya produksi hipotesis dari unit pertama, dan B adalah tingkat di mana SRAC akan menurun jika output dinaikkan. Jadi fungsi pangkat ini dapat dibuat linear melalui transformasi logaritma. Untuk menunjukkan SRAC dan nilai output kumulatif yang diteliti dalam bentuk logaritma dapat dirumuskan dengan cara sebagai berikut. Log SRAC sama dengan log A ditambah B dikali log Q, dan menggunakan analisis regresi untuk menaksir parameter A dan B tersebut. Berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Mungkin ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.